Nantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu yang hadir, pulang dari tempat ini mereka beroleh sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Kiranya penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini, hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, saya sangat bersukacita sekali berkumpul sama saudara-saudara di tempat ini. Ini mengingatkan saya berapa tahun ya? 18 tahun yang lalu, saudara. Ya, 18 tahun yang lalu saya ada di tempat ini. Ya, saya sebagai pengerja di tempat ini, saksi hidup adalah Pak Haryanto, C. Erlin. Ya, mungkin wajah-wajah yang baru yang belum pernah saya lihat. Jadi, saya dulu sekolah di GBPS, lulus praktek di sini, bukan praktek ya, kemudian saya di sini sampai tahun 2009. Setelah itu saya bersama istri ke Sumbawa, dari Sumbawa balik lagi ke Surabaya, sampai dengan saat ini ya puji Tuhan kami masih melayani dan bergerak tetap untuk melayani Tuhan. Jadi pekerjaan utama saya adalah hamba Tuhan, yang satunya itu adalah pekerjaan yang sekunder ya. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara diberkati hari ini. Amin. Kita akan belajar bersama-sama. Saya lama bersama dengan Pak Titi ya. Dan kita sama-sama dulu bergerak untuk membangun jemaat awam itu supaya boleh mengerti tentang kebenaran firman. Memang merintis pada waktu itu bersama almarhum Pendeta Rantosari Sihaan. Kami mengadakan kelas-kelas untuk pembelajaran. Nah, puji Tuhan dampaknya cukup luar biasa, banyak orang boleh diberkati melalui pelayanan kami. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, boleh ditampilkan judulnya? Oke, saya berikan judul pada pagi hari ini adalah bersukacita di tengah penderitaan. Kalau kita melihat judul pagi hari ini adalah sebuah paradok di dalam kehidupan. Bagaimana orang bisa bersukacita ketika dia mengalami penderitaan. Ya, bagaimana orang bisa bersukacita ketika dia mengalami penderitaan. Itu adalah sebuah paradok kehidupan yang memang harus kita hadapi di tengah dunia ini. Ya, Alkitab mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Dalam segala hal itu bukan hanya yang senang kita bisa bersukacita. Karena Tuhan izinkan perkara-perkara berat, perkara-perkara besar yang terjadi dalam hidup kita, yang memungkinkan untuk kita tidak bersukacita. Jadi banyak alasan saudara untuk kita meninggalkan Tuhan. Itu banyak sekali alasannya untuk kita bisa meninggalkan Tuhan. Tapi hanya satu alasan untuk kita bisa bertahan, percaya kepada Tuhan. Karena Dia mengasihi saudara. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Dia di kayu salib itu bukan main-main. Itu karena keseriusan Tuhan ketika melihat betapa efek dari dosa itu begitu menghancurkan kehidupan manusia. Tapi saudara tidak perlu khawatir. Tuhan sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan seorang penolong yang akan menyertai saudara untuk selama-lamanya. Nah, kemarin kita peringati Hari Pentakosta, itu bentuk kasihnya Tuhan. Itu yang membuat orang-orang di dalam perjanjian lama itu iri kepada saudara. Kenapa? Dulu mereka tidak pernah mengenal adanya Roh Kudus, penolong yang parakletos yang menyertai saudara dan diam di dalam kehidupan saudara. Tidak ada. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, Dia utus parakletos, penolong yang lain, penolong yang sepadan dengan Dia. Jadi penolong yang sehakikat dengan Dia, itulah yang menyertai saudara dan saya. Itulah yang memampukan saudara untuk bisa
bertahan. Pagi hari ini kita akan berbaca satu perikop. Sorry, saya ada pointer di situ. Bang, ambilkan pointer. Sebentar ya saudara ya. Jadi supaya enggak, saya lupa. Ya, mungkin tulisannya enggak kelihatan, saudara. Terlalu kecil ya. Oke, saudara buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Nanti saya bacakan ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Nanti ayat terakhir, ayat 9 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, saya bacakan dulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Amin. Nah, kita lihat di ayat yang ketiga, Petrus mengawali dengan satu pujian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Nah, ucapan pujian yang dinaikkan oleh Rasul Petrus ini, supaya para pembaca kitabnya itu tahu, ya pada waktu itu dia menulis surat 1 Petrus ini kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, dalam kondisi dan keadaan yang mengkhawatirkan, saudara. Ya, mungkin kita saat ini kita bisa beribadah dengan tenang, tanpa ada gangguan. Kalau dulu mereka ini dikejar-kejar. Ya, mereka menghadapi tantangan yang lebih berat daripada yang kita hadapi. Tapi Petrus dengan tegas, kita tetap memuji Tuhan. Sekalipun kita dalam ancaman berat, pada waktu kita beribadah, tapi ada janji Tuhan yang akan diberikan ketika kita beribadah kepadanya. Jadi kita melihat kenapa kita bisa memuji Tuhan, kenapa kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan, dia sadar bahwa dia memiliki Allah yang luar biasa. Dikatakan karena rahmat-Nya yang besar, itu pengakuan kita. Kita ini dilahirbarukan, dikatakan di situ kan, kita dilahirbarukan karena rahmat-Nya yang besar, sehingga kita memperoleh satu pengharapan. Jadi saudara yang dilahirbarukan oleh Kristus, itu adalah orang-orang yang memiliki pengharapan.
Saudara datang di sini, saudara beribadah di sini, saudara pasti punya harapan. Betul? Apakah datang di sini tidak ada tujuan, tidak ada harapan? Tidak mungkin. Ngapain kita di sini kalau kita tidak punya harapan? Pulang aja gitu. Tapi orang Kristen, orang percaya pada Kristus, ketika dia sadar bahwa dia ini sudah ditebus, dia sudah dilahirbarukan, orang itulah yang memiliki pengharapan. Tapi masih banyak orang-orang Kristen yang datang kepada Tuhan, mereka tidak mengerti. Apa sih tujuan saya ke gereja? Yang penting hari Minggu dia bangun, mandi ke gereja, habis itu ke mall sudah kan, jalan-jalan sudah selesai, dia pikir sudah beribadah. Tapi kita lihat apa pengharapan yang terkandung di dalam panggilan kita. Ada 2 janji yang diberikan Tuhan dalam perikop ini. Ya, kita dilahirbarukan. Jadi proses lahir baru inilah yang menentukan saudara itu bisa kuat atau tidak. Karena faktanya memang ada Kristen-Kristen yang tidak dilahirbarukan. Apa itu lahir baru? Tuhan mengajarkan di dalam Yohanes ketika dia berkata-kata dengan Nikodemus, orang itu tidak mungkin melihat kerajaan Allah kalau orang itu tidak dilahirkan dari air dan roh. Artinya kelahiran kita itu bukan cukup 1 kali. Lahir dari air itu berbicara apa? Saudara dan saya dilahirkan secara jasmani, dan kemudian orang itu akan dilahirkan oleh Tuhan secara rohani. Karena Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah mati dalam pelanggaran dan dosamu. Mati apanya? Tolong saya masih hidup kok. Apa saya yang mati? Ternyata Paulus berbicara, kematianmu adalah kematian secara rohani. Karena terbukti kamu tidak bisa berhubungan dengan Allahmu. Kamu tidak bisa mencari Allah yang sejati. Oleh sebab itu kamu perlu dilahirbarukan. Orang berdosa tidak mungkin bisa mencari Allah yang sejati. Ya, saudara perhatikan ketika orang berdosa itu mencari Allahnya. Pada waktu dulu kan kita belajar sejarah itu kan, ketika orang itu bertemu dengan batu, ya mereka sembah batu. Ketika ketemu dengan pohon, ya mereka sembah pohon. Karena menurut dia itulah Tuhan. Kenapa? Karena rohnya mati. Tapi ketika roh itu dibangkitkan, ya, ketika orang itu mendengar firman, Roma 10 ayat 17 mengatakan, firman iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Ketika orang itu mendengar firman, kemudian dari firman itu timbul iman, disitulah proses lahir baru. Ya, saudara bisa paham ya? Roma 10 ayat 17. Ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Orang itu tidak akan bisa mendengar, tidak akan mungkin timbul iman kalau orang itu belum mendengar firman. Makanya Roh Kudus itu bekerjanya melalui firman. Ketika firman itu didengar manusia, maka disitulah Roh Kudus bekerja. Maka timbul iman. Jadi kita perlu mengerti juga ordo solutis, artinya urutan keselamatan yang harus kita ketahui. Orang-orang Pantai Kosta biasanya ordo solutisnya itu, urutan keselamatannya itu kan orang itu percaya, bertobat, percaya, baru lahir baru. Lahir barunya belakangan, saudara. Lahir baru, kemudian dia katakan lahir baru itu dibaptis Roh Kudus. Kemudian tandanya apa? Berbahasa roh, gitu kan. Ya. Tapi ketika Alkitab saya pelajari, ternyata kita ini harus lahir baru dulu, baru punya iman. Nggak mungkin orang punya iman kalau belum lahir baru. Tapi kalau kita dulu belajar kan, orang itu tidak mungkin bertobat kalau orang itu tidak mungkin lahir baru kalau belum bertobat. Padahal lahir baru itu di awal. Disitulah Roh Kudus menjamah hidup kita dan kita dilahirbarukan. Jadi ada 2 janji bahwa yang pertama itu, saya bisa, enggak ya, enggak bisa connect.
di PowerPoint-nya tadi. Oke. Nggak mau ya? Oke. PowerPoint-nya bisa? Bisa. Kok ini yang mau jalan. Oke ya biar saudara. Oke PowerPoint-nya aja diturunin Mas ya. Oke jadi ada dua hal yang harapan yang akan kita terima. Jadi kita lihat ayat yang keempat saudara. Ya. Oke ayat yang keempat. Kita dilahirbarukan oleh kebangkitan Yesus Kristus pada satu tujuan yaitu hidup yang penuh pengharapan. Harapan untuk apa? Dikatakan ayat 4 untuk menerima suatu bagian yang apa? Tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat layu yang tersimpan di sorga. Bagi siapa? Bagi kamu. Kamu di sini adalah orang-orang yang di ayat yang ketiga, orang-orang yang sudah dilahirbarukan. Jadi orang-orang yang bisa memperoleh suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang sudah disimpan oleh Tuhan di sorga bagi orang-orang yang sudah lahir baru. Apa itu? Sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Bentuknya, modelnya seperti apa. Nah, saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak, surga itu tempat apa suasana sih Pak? Karena memang dulu ada pengajar-pengajar saya dulu juga bertentangan saudara. Yang satu, oh enggak surga itu suasana. Yang satu bilang, oh enggak surga itu tempat. Tapi ketika saya berpikir, mempelajari lebih lanjut, saya teringat tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus dan kenaikan Yesus ke surga. Saya tanya saudara, Yesus naik ke surga itu rohnya saja apa sama tubuhnya? Sama tubuhnya kan? Betul enggak? Nah kalau tubuh ini butuh tempat enggak? Ya butuh lah. Tubuh itu butuh tempat. Makanya Yesus di Yohanes pasal 14 katakan apa? Aku akan memberikan tempat, ya kan? Aku akan menyediakan tempat bagimu. Karena di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kemudian ada lagi yang bertanya, Pak, apakah benar orang mati itu ditempatkan di dunia orang mati? Belum, surga belum ada Pak, karena belum penghakiman. Jadi macam-macam saudara pertanyaannya itu. Ya saya bersyukur orang Kristen saat ini itu mulai kritis. Apakah benar pengajaran yang mengatakan orang mati kemudian ditaruh di dunia orang mati? Karena surga belum ada Pak. Karena belum pengadilan terakhir. Kan pengadilan terakhir kan untuk menentukan surga dan neraka kan gitu. Terus saya bilang sama orang itu, loh apa janji Tuhan buat kamu untuk keselamatanmu? Yohanes 3 ayat 16 bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan kan? Iya Pak. Tapi kan belum pengadilan. Lah kamu Yesus menjanjikan kepastian kok kamu masih mau ngikutin pengadilan gitu. Kemudian saya bukakan lagi. Roma 8 ayat 1 bunyinya apa? Demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah kalau kita tidak ada penghukuman, ngapain kita ikut pengadilan? Gitu loh saudara. Kalau sesuatu itu pasti ya, percaya Yesus itu pasti masuk surga enggak? Pasti kan? Nah kalau pasti ini kenapa di sini harus diadili lagi gitu? Nah berarti kan enggak ada kepastian. Nah terus kita enggak diadili Pak, kan ada ayat kita ini diadili berdasarkan perbuatan kita. Saya bilang iya, memang kita akan menghadapi pengadilan berdasarkan perbuatan kita, betul. Tapi perbuatan yang ada di dalam Kristus. Ketika orang sudah dilahirbarukan, ketika orang sudah percaya Yesus, maka dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan itu di dalam Kristus. Perbuatan itulah yang akan diadili.
Tapi diadili bukan menentukan surga dan neraka, tapi diadili untuk menerima mahkota. Ya pastilah kan, mahkota kita sama mahkotanya Rasul Paulus juga beda, saudara ya. Jadi tidak sama, tapi itulah yang janji Tuhan. Bahwa kamu akan menerima suatu bagian. Bagian ini bentuknya apa Pak? Ya enggak tahu, pokoknya ada bagian lah buat kita. Yang tersimpan di surga bagi kita. Itu janji Tuhan. Yang tersimpan di sorga bagi saudara dan saya yang sudah lahir baru. Nah kalau yang belum lahir baru Pak, ya enggak ada. Lahir baru itu menentukan bahwa orang itu adalah orang yang, karena lahir baru itu yang mengerjakan siapa? Roh Kudus. Orang bisa percaya Yesus itu karena Roh Kudus, bukan mau-maunya saudara. Saudara nanti baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Enggak mungkin orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Loh, buktinya bisa Pak. Saya dulu ada teman saya di sini ya, waktu itu teman-teman dari STII. Kan mereka kan harus penginjilan. Di akhir semester itu mereka harus penginjilan, saudara. Harus ada bukti bahwa orang itu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia pergi ke pinggir-pinggir jalan, tidak ada yang mau bertobat, tidak ada yang mau terima Yesus. Akhirnya dia ada seorang tukang becak duduk-duduk di becaknya situ. Kemudian dia kasih duit, Bapak mau enggak? Sambil direkam gitu kan. Bilang, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia kasih duit. Dan orang itu maulah, kasih duit kok. Akhirnya dia ngomong begitu. Nah apakah itu dia percaya Yesus? Bukan. Tapi banyak enggak orang Kristen model begitu? Banyak. Apakah itu dari lahir baru? Bukan. Orang-orang model begitu itu satu saat bisa murtad. Bisa berpaling. Hanya karena berbagai hal dia bisa meninggalkan Kristus. Makanya saya tadi bilang, banyak alasan untuk kita itu meninggalkan Tuhan. Tapi satu alasan yang tidak bisa kita meninggalkan Tuhan. Satu alasan yang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yaitu karena Dia mengasihi kita. Amin. Jadi inilah harapan saudara dan saya. Ada jaminan di sorga. Bahwa di sorga ada suatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itu janji Tuhan di sorga. Oke, bagian saudara yang di bumi, kita kan masih hidup di bumi Pak. Lalu bagaimana? Tuhan berkarya di dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang kelima, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu, orang-orang yang lahir baru tadi, yang dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus tadi, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah atau yang akan tersedia. Ayatnya. Telah ya, bukan akan ya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, saudara lihat di Alkitab saudara masing-masing di ayat yang kelima. Saudara diberikan janji di surga. Wah, kita sudah punya kepastian nih. Nah, di dunia pun Tuhan katakan, aku memelihara engkau dengan kekuatanku. Ya, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Kalau Allah ada di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Nya. Entah itu ketelanjangan, kelaparan, pedang, dan lain sebagainya tidak akan bisa memisahkan aku dengan Allahku. Karena apa? Karena Dia pegang janji Tuhan. Tuhan berjanji apa? Dia akan memelihara kita di dalam kekuatannya. Nah, kalau kita ada di dalam kekuatan Allah, siapa yang dapat menghancurkan kita? Oke, satu ayat lagi, Yohanes 10 ayat 27.
Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. 28. 27 dan 28 lah boleh. Dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombaku itu. Kepada mereka. Dikatakan lagi, dan mereka mudah-mudahan tidak akan binasa. Gitu ya. Pasti atau mudah-mudahan? Saudara? Oh, beda enggak? Oh sama kok pasti. Saudara. Jadi ayatnya tidak berkata mudah-mudahan, tapi dikatakan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun, perhatikan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini Yesus yang berkata, bukan saya. Saudara. Kalau saudara ada di tangannya Yesus, siapa yang berani menarik saudara? Tidak ada. Kiranya ayat ini boleh membuat iman kita, membuat kita ini tidak khawatir gitu loh. Tidak ada alasan kita itu untuk khawatir. Karena Tuhan berjanji. Ya, jadi pasti tidak akan binasa. Ya, jadi pemeliharaan Tuhan, kita kembali ke 1 Petrus tadi. Pemeliharaan Tuhan itu bersifat sekarang di bumi ini. Jadi kita dipelihara itu di mana? Kita dipelihara di bumi ini. Sembari kita sementara dikatakan itu kan dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan itu. Kita sekarang saudara dan saya sedang menantikan itu kan, janji Tuhan itu direalisasikan. Makanya keselamatan di dalam kekristenan itu already but not yet. Sudah tapi belum. Kalau bahasa Indonesia kan gak enak, sudah tapi belum. Ini paradoks juga saudara. Tapi kalau bahasa Inggris kan keren, already but not yet. Jadi saudara sudah punya simpanan, tapi belum realisasi. Siapa yang mau direalisasikan? Silakan daftar di Koyanes. Ya. Pasti amin, tapi mau realisasi, terima kunci, masuk rumahnya. Tidak ada yang mau, Pak Pendeta dulu gitu katanya. Pak Pendeta dulu. Loh, kalau Pak Pendetanya dulu, jemaatnya yang ngajar siapa? Ya jemaat dulu dong gitu loh. Enaknya pendetanya dulu. Ya jadi itulah janji Tuhan yang harus kita pegang. Jadi sementara kita menantikan keselamatan untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah di Alkitab itu ada kata zaman akhir dan akhir zaman. Ada bedanya enggak saudara? Zaman akhir dan akhir zaman. Ada bedanya? Kalau zaman akhir itu berarti zaman kita berakhir. Paham ya? Zamannya kita ini sudah berakhir. Artinya apa? Innalillahi wa innalillahi raji'un. Kita sudah kembali ke pangkuan Bapa. Itu zaman kita berakhir. Tapi kalau akhir zaman, nanti kalau zamannya sudah berakhir, zaman dunia ini sudah berakhir, itu akhir zaman. Ketika Yesus datang kedua kali, nah situlah akhir zaman. Nah, kita menghadapi zaman akhir yang berbeda-beda. Saudara dikasih umur berapa? Nah, itulah akhir zamanmu. Zaman akhirmu. Jadi untuk akhir zaman nanti kalau sudah Yesus datang kedua kali. Tapi zaman akhir, ketika kita menghadapi zaman akhir kita, disitulah nanti akan direalisasikan apa yang sudah Tuhan sediakan di sorga. Jadi jangan percaya kalau saudara itu nanti mati, dikumpulkan Tuhan di dunia orang mati. Pertanyaan saya, dikumpulkan di dunia orang mati ngapain? Main remi. Terus berdebat, iya Pak, kan belum pengadilan terakhir, jadi sorga itu belum ada penghuninya. Terus saya bilang,
Lah Henok sama Elia itu Tuhan bawa ke atas itu mau ditaruh di mana? Saudara ingat ya cerita Henok dan Elia ya. Dia diangkat hidup-hidup saudara. Henok diangkat hidup-hidup, yang Elia naik kereta api. Bukan Pak kereta berapi, ya berarti benar saudara membaca Alkitab. Kalau saudara kok Elia naik kereta api? Bukan kereta kuda berapi. Dibawa kemana itu Henok? Elia. Masa ditaruh di dunia orang mati? Lah ngapain? Kita percaya bahwa Henok dan Elia itu Tuhan angkat ke sorga. Terus masih tanya lagi saudara. Loh Pak, kan ada ayatnya. Darah dan daging tidak mewarisi kerajaan sorga. Lagi. Kan ada ayat yang bunyi begitu kan. Darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Loh makanya Tuhan Yesus itu kan prototipe kita untuk menerima tubuh kemuliaan itu. Kalau Yesus tubuh manusiawinya diubah jadi tubuh kemuliaan, kenapa Tuhan tidak bisa ngubah tubuhnya Elia dan Henok untuk jadi tubuh kemuliaan? Betul? Tuhan Yesus sekarang ada di sorga, tubuhnya ada di sorga. Baru dia nggak, saudara. Oh iya ya. Nah Tuhan Maha Kuasa kok kamu tidak percaya. Nah terus kemudian saya tanya lagi. Kamu percaya bahwa roh orang mati itu dikumpulkan di dunia orang mati. Dunia orang mati itu yang kamu pahami di mana? Di bawah kan, turun ke bawah. Yesus turun ke dunia orang mati, berarti prosesnya di bawah kan. Dan kamu tidak percaya bahwa roh orang mati itu kembali kepada Tuhan di sorga. Terus saya tanya sama mereka, kira-kira jarak dunia orang mati sama kuburan itu berapa jauh? Kalau kamu percaya nanti pada akhir zaman manusia yang mati ini akan dibangkitkan. Dan rohnya yang ada di dunia orang mati dikembalikan. Itu kan yang kamu percayai. Iya Pak. Nah kenapa kamu tidak percaya rohnya yang ada di sorga dikembalikan gitu loh. Kan jaraknya sama gitu loh saudara. Kan ini logikanya yang saya tidak tahu ya. Tapi yang saya yakini, saya bilang, yang saya yakini roh saya ada bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Ya, oke, untuk memastikan kan kita lihat ayatnya saja. Saya berikan ayat-ayat masih ngotot saudara. Jadi itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya saat ini. 1 Tesalonika 4 ayat 14 ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Oke. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Kristus, di dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan siapa? Dengan Yesus. Yesus ada di mana? Di sorga. Ya dikumpulkan bersama-sama dengan dia di sorga. Ngapain dikumpulkan di dunia orang mati? Ayat ini jelas kan? Apa perlu saya tafsirkan lagi? Tidak perlu ya. Jadi jelas bahwa ketika kita meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah di mana? Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus di mana? Di sorga. Amin. Masih percaya dunia orang mati? Ya, oke, kita kembali ke 1 Petrus tadi, saudara. 1 Petrus 1 ayat berapa tadi? 5. Ayat 6. Nah disinilah, bergembiralah akan hal itu. Hal apa yang kita harus bergembira? Ya karena ada janji pemeliharaan Tuhan dan janji tentang sesuatu yang kekal itu di surga tadi dengan pemeliharaan Allah di bumi. Petrus katakan bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan janji Tuhan dan janji pemeliharaan Tuhan. Janji keselamatan itu dan janji penyertaan Tuhan. Dikatakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus apa? Berduka cita. Saudara perhatikan di ayatnya saja, jangan baca di situ, nanti bingung. Di ayatnya saja dulu nanti kita baca di situ ya penutupnya ya. Jadi kita bergembira
akan janji Tuhan, ada dua janji Tuhan tadi ya. Janji sesuatu yang tidak dapat binasa tadi di surga, kemudian janji pemeliharaan Tuhan di dunia. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun ya, sekarang ini saudara dan saya seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya kita bersuka cita karena janji Tuhan, tapi kondisi kita di dunia menderita. Betul? Kita menderita, saudara. Orang yang tidak percaya itu, wah hidupnya enak. Ya, pesta pora dan lain sebagainya. Menderita enggak kita? Ya menderita. Bukannya kita enggak mau begitu. Tapi kita enggak bisa lagi begitu gitu loh. Apalagi mereka prinsipnya kan muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu prinsip dunia. Ya kan? Dunia siapa? Apalagi dijanjikan, nanti kalau kamu mati, kamu akan menikmati 72 bidadari. Ngeri kan, saudara? Promonya itu hebat, saudara. Ya, dikasih 72 bidadari, saudara. Promo sebelah itu. Jadi prinsipnya muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga dari Hong Kong. Jadi ketika kita sudah menerima janji Tuhan itu, dan kita sudah dilahir barukan tadi kan, kita tidak bisa lagi hidup seperti mereka. Mau foya-foya, bisa saja. Oh, kita punya duit juga kok. Tapi karena kita sudah dijamah Tuhan, kita mengucap syukur, bentuk pemujian kita kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Karena tawaran iblis itu begitu menggiurkan. Saudara mungkin bisa jatuh dalam dosa. Tapi secepat itulah Roh Kudus menolong saudara untuk saudara sadar dan saudara dikembalikan, dipulihkan. Jadi kita ini sedang berada di dalam peperangan rohani. Keputusannya ada di tangan kita. Iblis itu cuma menawarkan, ini loh. Kalau kamu mau hidup enak ini loh. Menggoda kita, saudara. Nah, Alkitab mengatakan ketika engkau sudah dilahir barukan, orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Itu dalam konteks ketika kita lahir baru, dosa waris itu sudah diselesaikan, jadi kita ini sudah disucikan oleh Tuhan, tapi kita masih tinggal di dunia. Hidup kita dikembalikan seperti Adam ketika dia belum jatuh dalam dosa. Adam ketika belum jatuh di dalam dosa, dia punya kehendak ya. Saya tidak mengatakan kehendak bebas. Kalau kehendak bebas itu kan berarti tidak ada aturan. Tapi di Taman Eden ada aturan enggak? Ada. Nah aturan itu yang membuat sebetulnya Adam tidak bebas. Tapi ketika Adam memilih untuk jatuh, itu sama ketika saudara dilahir barukan, posisi saudara dikuduskan seperti Adam waktu pertama kali diciptakan. Tapi saudara punya pilihan, punya kehendak yang menentukan saudara mau tetap ada di dalam pimpinan Tuhan atau saudara ada di bawah kuasa daging. Keputusan saudara. Iblis cuma menawarkan saja, menggoda. Ketika kita tidak mau taat kepada Tuhan, disitulah kita sedang jatuh. Tapi bertobat, naik lagi. Jatuh lagi, bertobat, naik lagi. Itulah kehidupan saudara. Grafiknya akan seperti itu. Tapi endingnya apa? Kita akan sempurna seperti Kristus. Tujuan saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk hidup serupa dengan gambaran anaknya. Endingnya kita akan serupa dengan gambaran Kristus. Tapi pertanyaannya, ketika kita mati, adakah orang yang bisa serupa 100% seperti Kristus? Tidak ada. Adakah orang yang mati di dalam hidupnya tidak melakukan dosa apapun? Tidak ada. Saya pernah ditanya sama orang Muslim. Pak, Kristen kan tidak percaya dosa besar, dosa kecil. Kan sama aja Pak dosa. Iya. Misalnya nih Pak,
Ketika saya, taruhlah dia bilang, ketika saya nyuri kerupuk, ya, mencuri kerupuk, kemudian ketika saya belum bertobat, tiba-tiba saya ditabrak mobil, terus mati. Kira-kira saya masuk surga enggak, Pak? Kalau saudara ditanya itu gimana jawabnya? Loh, saya sedang mencuri kerupuk ya, Pak, enggak bertobat ya. Belum bertobat, terus mati ditabrak mobil tadi. Saya masuk surga apa? Ada yang bisa berkata masuk surga? Masuk surga apa enggak, saudara? Kira-kira. Ini pertanyaan simpel kan? Oh, nyuri kerupuk kok. Kalau orang enggak belajar tentang doktrin, saudara. Enggak belajar tentang pengajaran Alkitab, bingung menjawab. Kemudian saya kasih satu ayat. Oke, kita ada dalilnya. Oh ya Pak, ada dalilnya? Ada. Oke, kita buka ya, saudara ya. Di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10. Kita lihat ayat 10 dulu. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dikuduskan oleh apa? Persembahan tubuh Kristus, tubuh Yesus Kristus di kayu salib. Satu kali kita dikuduskan. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Ada ujungnya? Tidak ada. Kita dikuduskan satu kali. Tapi orang yang sudah dikuduskan oleh Yesus satu kali di kayu salib tadi, masih bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa. Ya kadang bohong, ya kadang apa saudara? Kadang menipu lah, ya kadang terkena ini kan, ngikut jaringan narkoba, bisa. Enggak cuma nyuri kerupuk, saya bilang. Nah kalau nyuri kerupuk itu masalah sepele, enggak ada konsekuensi dosanya. Ya, kalau kamu narkoba, ya konsekuensi dosanya apa? Ya kamu ditangkap di penjara. Terus kalau nyuri kerupuk terus mati, kan kamu sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kita mati, saya tanya, ada orang yang mati, enggak usah nyuri kerupuk, ada orang yang mati dalam kekudusannya, enggak melakukan dosa? Ada? Enggak ada. Nah terus bagaimana orang ini bisa masuk surga? Kan sudah zaman akhir kan tadi kan, sudah zamannya berakhir kan. Bagaimana orang ini di hadapan Tuhan? Ketika dia sudah ada di dalam Kristus, dia sudah dikuduskan. Kalau nanti saudara mungkin nanti dijelaskan sama Pak Titi, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut, nanti dijelaskan. Itu hubungannya dengan ini. Lalu apa tindakan Tuhan kepada orang yang nyuri kerupuk ini, saya bilang. Coba saudara lihat di ayat yang ke-14. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah, apa dikatakan di sini? Menyempurnakan. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Mereka yang ia kuduskan di ayat 10 tadi. Kekudusannya diapakan? Disempurnakan. Masuk enggak dia ke surga? Ya masuk. Karena standar kekudusan itu harus sempurna. Maka Yesus pernah berkata kan, hendaklah kamu sempurna karena Bapakku di surga sempurna. Nah ketika kekudusan kita disempurnakan oleh Tuhan, masuk enggak? Ya masuk. Saya bilang sama dia, lah kalau kamu masuk surga kan harus ditimbang. Berat mana, baik atau dosa? Kalau saya tanya, itu timbangan merek apa? Kamu juga tidak bisa jawab. Timbangannya merek apa? Tidak bisa jawab. Itu pernah diuji meteorologi enggak timbangan itu? Pertanyaannya tambah panjang. Nah kalau posisinya 50-50 kayak gimana? Ya seimbang gini. Terus masuk mana dia? Kan bingung kan? Iya kan, bingung kita. Dia menjawabnya juga bingung. Teologianya juga tidak jelas. Tapi kan kita jelas. Ketika saudara tidak mampu untuk serupa dengan gambaran Kristus, apakah Kristus harus menuntut? Tidak. Karena janjinya dia, ketika engkau percaya dia akan diselamatkan, maka di akhir hidupmu, dia akan menyempurnakan hidupmu. Amin. Jadi jangan pernah dihakimi. Jangan pernah diintimidasi oleh dosa. Kamu sudah berdosa, kamu tidak layak di hadapan Tuhan, kamu masuk neraka. Makanya orang yang tidak punya pegangan. Saya pernah tanya sama
pendeta yang sudah 40 tahun pelayanan. Ya pertanyaan yang umum. Om, misalnya nih Om ya, kalau Om hari ini dipanggil Tuhan, pasti enggak masuk surga. Saya kan berharap kan jawabannya pendeta senior. Saya kan jawabannya kan berjawabannya kan, oh pasti bro gitu kan. Tapi dia bilang apa? Ya enggak tahu, terserah Tuhan. Konyol enggak saudara? 40 tahun pelayanan. Tapi dia masih bilang, ya enggak tahu bro, terserah Tuhan. Lah terus Anda menginjili orang yang tidak percaya, gimana? Kalau orang tidak percaya itu berkata, terus aku percaya Yesus, apa jaminannya? Ya enggak tahu, yang penting kamu hidup baik, berbuat baik. Nah apa bedanya sama yang tadi? Ditimbang lagi. Betul kan? Saya bilang, sepurane Om, di surga enggak ada timbangan. Gitu loh. Tapi kalau kita baca Alkitab tadi kan, jaminannya jelas. Di surga sudah disediakan. Sudah pasti. Ada kata pasti kan tadi. Ada kata telah kan. Berarti ada enggak barangnya di situ? Ada. Kata telah itu menunjukkan itu sudah ada barangnya. Contoh misalnya, saya ngomong sama Ko Yohanes. Ko Yohanes, besok hari Minggu depan ya, Ko Yohanes saya undang di villa saya. Saya telah menyediakan banyak kamar, banyak tempat, banyak makanan. Kalau saya bilang telah saya siapkan itu berarti ada enggak makanannya? Ada. Ya sama Alkitab menjanjikan, telah dipersiapkan sesuatu bagian yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa tadi. Ada enggak barangnya? Ada. Tapi barangnya bentuknya bagaimana? Saya belum tahu. Belum ada yang dari surga ngomong ke kita kan. Bentuknya nanti ini mahkota. Jadi kalau mahkota itu kadang-kadang saudara kan berpikir gini, oh kayak putri Indonesia itu kali ya mahkotanya. Nah terus buat apa mahkota itu? Kalau buat terus olok-olok kan, mahkotamu dari daun, saya kan dari emas gitu kan. Itu kan hanya bahasa kiasan. Saudara. Nanti realisasinya apa? Yang pasti nanti Tuhan sediakan tempat di surga. Amin. Surganya yang mana Pak? Surga baru, bumi baru itu langit baru, bumi baru atau surga? Ya pokoknya surga lah saudara. Saya juga tidak bisa jelaskan yang mana karena itu kan masih bersifat misteri. Pendeta pun tidak ada yang ngomong. Tidak ada yang berani memastikan, oh nanti surga langit baru, bumi baru, itu surga futuristik itu nanti bentuknya begini, tidak ada saudara. Ya, jangan kitab Wahyu itu saudara bayang-bayangkan, angan-angankan. Ya yang penting Tuhan janjikan pasti kamu berkumpul bersama aku di surga. Itu janji Tuhan yang harusnya membuat kita bisa bertahan sampai akhir. Ya, kenapa para murid itu mau rela mati disalib terbalik, mati dipotong lehernya, mati ditarik kuda. Kenapa mereka sampai berani mati? Padahal dahulu waktu Yesus ditangkap, mau disalib, apa yang murid-murid lakukan? Lari kocar-kacir. Bahkan Petrus ditanya, enggak kenal saya. Kamu kenal enggak sama Yesus? Enggak kenal. Karena takut. Tapi setelah Roh Kudus turun, Roh Kudus melahirbarukan mereka. Mereka rela mati untuk Injil. Karena apa? Karena ada jaminan itu. Nah saudara dan saya, kita tidak perlu berjuang untuk memberitakan Injil. Saudara mengimani dan saudara pegang dalam hidup saudara. Kalau saya dipelihara oleh kekuatan Allah, sementara saya menantikan janjinya itu. Apa yang membuat saudara khawatir? Harusnya tidak ada. Mungkin saat ini sakitmu tidak sembuh. Engkau masih dalam pergumulan sakitmu. Tapi kiranya firman Tuhan pagi hari ini bisa membuat kita bertahan. Sekalipun aku menderita pencobaan, tapi aku tetap bersuka cita, bergembira karena Allah menyediakan segala sesuatu. Mari kita bercermin dalam iman kita kepada iman Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun maut yang dia hadapi, dia berkata apa? Sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku, sekalipun aku tidak akan pernah menyembah
Allah lain. Itu komitmen Sadrak, Mesak, Abednego. Itu di depannya itu sudah kematian. Kalau dia nyembah, dia lolos. Kalau dia nyembah patung itu, dia lolos. Tapi kalau tidak mau nyembah patung, dia pasti dimasukkan ke api itu. Tapi apa kata dia? Sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan mengkhianati dia. Amin. Jadi kiranya iman itulah yang harus kita miliki. Nah ini janji Tuhan ada dua, di sorga dan di bumi. Janji di sorga sudah pasti, di bumi dia menyertai. Sekalipun kamu menderita untuk sekian lamanya, kamu hidup dalam pencobaan-pencobaan yang kamu harus hadapi, tapi kiranya janji ini yang saudara pegang. Ya. Nah ini, kata sekalipun harus menderita, jadi itu berjalan simultan antara pencobaan dengan penyertaan Tuhan itu berjalan beriringan. Jadi jangan khawatir, Tuhan tetap menopang saudara. Sekalipun kita jatuh, firman Tuhan katakan apa? Kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Karena dia menopang tangannya. Amin. Oke. Jadi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan penghiburan yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya yang besar. Sudah melahirkan kita kembali. Kita menjadi, roh kita dihidupkan kembali. Untuk kita kembali percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas dari hidup kita. Karena Roh Kudus diberikan untuk tinggal di dalam hati kita. Memimpin saudara dan saya untuk tetap berpegang kepada perintah dan ketetapan Allah. Terima kasih Tuhan.